Oke, adik-adik sekalian, kita lanjutkan. Seorang manusia hidup dalam sebuah lingkungan, baik itu lingkungan hidup ya, maksud saya lingkungan hidup, ada lingkungan panas, dingin, itu semuanya sebuah rangsang bagi tubuh yang akhirnya ditangkap oleh sesuatu bagian dari sistem saraf, yaitu yang disebut reseptor. Reseptor ini bagian dari susunan saraf tepi, yang tepi ini tadi ya. Nah, dia menangkap reseptor, menangkap rangsang, kemudian dibawa ke susunan saraf tepi. Susunan saraf tepi itu yaitu saraf spinal dan saraf kranial. Jadi reseptor ada di ujung organ-organ ini. Reseptornya dibawa ke susunan saraf tepi, kemudian dibawa ke susunan saraf pusat yang tadi kita sebut. Ada medula spinalis dan ada otak. Diolahlah di otak, disimpulkan. Oh, ini respon ini ada rasa dingin ya. Dingin diterjemahkan berbahaya bagi tubuh, akhirnya dikirim lagi sinyal ke susunan saraf tepi. Kembali lagi ke sini ya, kembali lagi ke kulit. Bagaimana respon itu diperlihatkan oleh otot, oleh saliva, oleh cairan tubuh, semuanya memberi reaksi dan akhirnya terjadi respon. Jadi dari luar masuk ke tubuh susunan saraf pusat, keluar lagi dari susunan saraf pusat memberikan respon. Begitu bolak-balik ya. Akhirnya terjadilah kehidupan manusia berlanjut. Artinya ada sistem endokrin, sistem jantung berdenyut, otot polos ada di sistem napas, ada di sistem pencernaan. Akhirnya bisa bergerak dan disinilah yang kita maksud lahirnya aktivitas untuk melakukan bergerak. Nah, fungsi itu tidak lepas dari yang namanya neuron. Neuron itu terdiri dari sel, kan neuron itu satu sel. Sel itu mempunyai inti sel yang disebut nukleus. Ya, ini yang masuk ke inti sel, arahnya yaitu dendrit. Yang keluar dari inti sel namanya akson. Ini satu neuron. Ini neuron kedua. Jadi dari neuron pertama dia mengirimkan sinyal berlanjut melalui akson, diterima oleh dendrit. Neuron yang kedua diteruskan lagi ya ke neuron berikutnya. Tempat berkomunikasi berhubungan antara neuron satu dengan neuron dua disebut sinap. Nah, neuron-neuron ini ada nih dari susunan saraf tepi sampai susunan saraf pusat, dari susunan saraf pusat ke saraf tepi lagi. Jadi neuron itu adalah bagian dari terkecil sistem saraf. Neuron adalah sel saraf. Nelor digabung-gabung menjadi jaringan. Jaringan digabung-gabung menjadi organ. Organ digabung menjadi sistem. Organnya apa aja? Ya, ada otak, medula spinalis ya. Ini saraf spinal dan seterusnya. Semuanya memiliki neuron. Karena inilah terjadilah proses bolak-balik dari luar tubuh masuk ke inti sel neuron, keluar lagi memberikan respon. Terjadilah salah satunya adalah pergerakan di sistem muskuloskeletal yang nanti akan terganggu. Oke, itu review anatomi fisiologi sistem saraf dan kaitannya dengan muskuloskeletal. Kita lanjut dengan video yang ketiga, bagaimana terjadinya gangguan pada sistem aktivitas. Kita tutup dulu ya, lanjut dengan video ketiga.